Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar dengan harapan agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang kurang di rumahmu? Mungkin rezeki terasa seret, hutang menumpuk atau segala usaha yang dilakukan seolah tak membuahkan hasil. Tapi tahukah kamu bahwa rumah yang kita tinggali bisa memengaruhi aliran rezeki dalam hidup kita? Ya, ternyata ada ciri-ciri khusus yang dimiliki rumah yang selalu dibanjiri dengan rezeki. Dan bukan kebetulan jika rumahmu terasa penuh dengan energi positif. Apakah rumah kamu termasuk dalam kategori rumah yang mendatangkan keberkahan, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu diubah agar rezeki mengalir lancar? Di video kali ini kita akan membahas 14 ciri rumah yang selalu dibanjiri rezeki yang tidak hanya membuat kehidupan lebih baik, tetapi juga mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua yang akan kamu pelajari ini bukanlah mitos, tapi sesuatu yang benar-benar terbukti. Jadi, jangan lewatkan video ini karena kamu akan terkejut dengan fakta-fakta yang ada. Siap-siap. Rezeki yang tak terduga bisa datang kapan saja setelah kamu mengetahui rahasianya. 1. Rumah terlihat rapi dan bersih. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki hampir selalu memiliki satu kesamaan yang sering dianggap sepele, yaitu kebersihan dan kerapihan. Rumah yang bersih bukan hanya membuat penghuninya nyaman secara fisik, tetapi juga memberikan dampak besar pada kondisi batin dan pikiran. Ketika kita masuk rumah yang bersih, hati terasa lebih lapang dan pikiran menjadi lebih jernih. Inilah awal dari terbukanya jalan rezeki. Rumah yang kotor, penuh debu, dan berantakan seringkali menciptakan rasa malas, emosi yang tidak stabil, serta pikiran yang kusut. Tanpa disadari, kondisi rumah yang seperti ini membuat kita sulit fokus, mudah mengeluh, dan akhirnya sulit melihat peluang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, rumah yang rutin dibersihkan mencerminkan pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap nikmat yang telah diberikan. Membersihkan rumah sejatinya bukan hanya membersihkan lantai atau merapikan barang, tetapi juga membersihkan energi yang mengendap. Setiap sudut rumah yang disentuh dengan niat baik akan membawa ketenangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki sering tertahan bukan karena kurang usaha, tetapi karena suasana hidup yang tidak tertata. Rumah yang bersih menciptakan aliran energi positif yang membuat rezeki lebih mudah masuk dan bertahan. Dalam ajaran agama, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rumah yang bersih menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah, berdoa, dan beristirahat. Ketika rumah menjadi tempat yang nyaman, maka penghuni rumah pun memiliki semangat yang lebih besar untuk bekerja, berusaha, dan bersyukur. Dari sinilah rezeki mulai mengalir secara perlahan namun konsisten. 2. Adanya tanaman hijau di dalam atau di sekitar rumah. Tanaman hijau adalah simbol kehidupan, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Rumah yang dipenuhi tanaman hidup menandakan adanya keseimbangan antara manusia dan alam. Tanaman yang tumbuh subur membawa suasana sejuk, segar, dan menenangkan hati. Tidak heran jika rumah seperti ini sering terasa lebih damai meskipun sederhana. Tanaman mengajarkan kita tentang proses. Ia tidak tumbuh dalam satu malam, tetapi melalui perawatan, kesabaran, dan perhatian. Begitu pula rezeki. Rezeki yang berkah datang kepada mereka yang mau merawat, menjaga, dan bersabar dalam proses. Rumah yang memiliki tanaman hijau menunjukkan bahwa penghuninya memiliki sifat peduli dan tekun. Selain itu, tanaman membantu membersihkan udara dan memperbaiki kualitas lingkungan di dalam rumah. Udara yang bersih membuat tubuh lebih sehat, pikiran lebih segar, dan emosi lebih stabil. Ketika kesehatan dan ketenangan terjaga, maka aktivitas mencari rezeki pun menjadi lebih maksimal. Tanaman juga menjadi pengingat bahwa kehidupan selalu tumbuh bagi mereka yang mau merawat apa yang telah ada. 3. Sering terdengar suara zikir dan doa. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki adalah rumah yang hidup secara spiritual. Ketika zikir dan doa sering terdengar, baik dari lisan penghuni rumah atau dari kebiasaan beribadah yang konsisten, maka rumah tersebut dipenuhi ketenangan. Doa bukan hanya permintaan, tetapi bentuk kedekatan dengan Allah. Zikir yang dilantunkan dengan tulus mampu membersihkan hati dari kegelisahan dan rasa takut. Rumah yang penuh doa menjadi tempat berlindung dari tekanan hidup. Dari ketenangan inilah muncul keberanian,
keikhlasan, dan kepercayaan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Orang yang hatinya tenang tidak mudah putus asa dan lebih peka melihat peluang. Doa juga mengundang keberkahan yang tidak terlihat. Banyak rezeki datang bukan karena hitungan logika, tetapi karena keberkahan. Rumah yang dipenuhi doa akan dijaga dari pertengkaran yang berlarut-larut, emosi yang meledak-ledak, dan pikiran negatif yang menghambat rezeki. 4. Penerangan rumah yang baik dan cukup. Cahaya adalah simbol kejelasan, harapan, dan masa depan. Rumah yang terang mencerminkan keterbukaan terhadap peluang dan rezeki. Cahaya matahari yang masuk rumah membawa energi kehidupan dan semangat. Sementara penerangan yang cukup di malam hari menciptakan rasa aman dan nyaman. Rumah yang gelap seringkali membuat suasana hati menjadi berat dan pikiran terasa sempit. Sebaliknya, rumah yang terang membantu energi positif bergerak dengan lancar. Penerangan yang baik juga memudahkan penghuni rumah untuk beraktivitas, berpikir jernih, dan mengambil keputusan dengan tepat. Cahaya di dalam rumah melambangkan kesiapan menerima rezeki dari berbagai arah. Orang yang hidup dalam suasana terang cenderung lebih optimis dan berani mencoba hal baru. Dari sikap inilah pintu-pintu rezeki mulai terbuka, baik yang disadari maupun tidak. 5. Banyak pintu yang terbuka dan sirkulasi yang lancar. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki biasanya memiliki sirkulasi yang baik, baik itu berupa pintu, jendela, maupun ruang yang tidak tertutup rapat. Pintu yang terbuka bukan hanya sekadar akses keluar masuk secara fisik, tetapi juga melambangkan keterbukaan hati dan pikiran penghuni rumah terhadap peluang dan kesempatan baru. Rumah yang pengap dan tertutup seringkali menciptakan suasana berat, seolah energi di dalamnya terjebak dan tidak bergerak. Ketika pintu dan jendela sering dibuka, udara segar masuk, cahaya mengalir, dan suasana rumah menjadi lebih hidup. Hal ini berdampak langsung pada kondisi mental penghuni rumah. Pikiran menjadi lebih segar, emosi lebih stabil, dan semangat untuk berusaha pun meningkat. Keterbukaan ini mencerminkan kesiapan menerima rezeki dari berbagai arah, tanpa prasangka berlebihan dan tanpa rasa takut berlebihan terhadap perubahan. Pintu yang terbuka juga bermakna kesiapan menyambut tamu, menyambut ide baru, dan menyambut jalan rezeki yang mungkin datang dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya. Banyak rezeki datang bukan dari rencana besar, tetapi dari pertemuan sederhana yang berawal dari keterbukaan. Rumah yang sirkulasinya baik menciptakan aliran energi positif yang terus bergerak dan tidak terhenti. 6. Tersedia tempat untuk berbagi dan berkumpul. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki hampir pasti memiliki ruang untuk berbagi. Bisa berupa meja makan yang cukup untuk keluarga, ruang tamu yang sederhana namun hangat, atau ruang kecil yang sering digunakan untuk berkumpul dan berbincang. Tempat berbagi ini menjadi simbol bahwa penghuni rumah tidak hidup sendiri, tetapi hidup bersama dan peduli terhadap orang lain. Ketika sebuah rumah menyediakan ruang untuk berbagi, maka rezeki pun akan datang dalam bentuk kebersamaan, kehangatan, dan kelapangan hati. Berbagi tidak selalu berarti harta yang besar. Kadang hanya sekadar berbagi waktu, perhatian, dan kehadiran. Namun dari situlah keberkahan tumbuh. Rumah yang sering digunakan untuk berbagi akan dipenuhi doa-doa baik dari orang-orang yang pernah singgah. Dalam banyak ajaran kehidupan, berbagi adalah kunci pembuka rezeki. Apa yang kita berikan dengan ikhlas tidak akan hilang, melainkan kembali dalam bentuk yang berbeda dan seringkali lebih besar. Rumah yang menyediakan ruang untuk berbagi menunjukkan bahwa penghuninya tidak takut kekurangan. Justru dari keberanian untuk berbagi inilah rezeki mengalir lebih lancar. 7. Suasana rumah yang dipenuhi tawa dan keceriaan. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki biasanya dipenuhi dengan tawa, canda, dan suasana yang hangat. Ketika anggota keluarga saling menghargai, saling mendukung, dan mampu menikmati kebersamaan, maka rumah tersebut memancarkan energi positif yang kuat. Tawa yang tulus mampu mengusir beban pikiran dan mengendurkan tekanan hidup. Rumah yang penuh keceriaan membuat penghuninya lebih optimis dan tidak mudah putus asa. Orang yang hatinya ringan akan lebih mudah melihat peluang dan berani mengambil langkah. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi keluhan, pertengkaran, dan emosi negatif seringkali membuat rezeki terasa seret. Suasana bahagia di rumah juga menjadi sumber kekuatan bagi penghuni ketika menghadapi masalah di luar. Ketika pulang ke rumah yang hangat, lelah terasa berkurang dan semangat kembali tumbuh.
Dari sinilah muncul energi baru untuk kembali berusaha. Kebahagiaan yang sederhana di dalam rumah seringkali menjadi pondasi datangnya rezeki yang lebih besar. 8. Menghargai dan meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki adalah rumah yang menjadikan keluarga sebagai prioritas. Waktu berkualitas bersama keluarga, meskipun singkat, memiliki dampak besar terhadap keharmonisan dan ketenangan batin. Makan bersama, berbincang tanpa gangguan, atau sekadar duduk bersama menciptakan ikatan yang kuat. Ketika hubungan keluarga harmonis, pikiran menjadi lebih tenang dan hati lebih lapang. Orang yang memiliki ketenangan di rumah akan lebih fokus dalam bekerja dan berusaha. Rezeki seringkali datang kepada mereka yang hidupnya seimbang, tidak hanya mengejar materi tetapi juga menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Keluarga yang sering berkumpul dan saling mendoakan akan menjadi sumber kekuatan spiritual. Doa dari orang terdekat, terutama keluarga, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari rumah yang penuh doa dan kebersamaan inilah rezeki mengalir dengan cara yang lembut namun konsisten. Waktu bersama keluarga bukanlah penghambat rezeki, justru menjadi jalan yang mempercepat datangnya keberkahan. 9. Rumah tidak terlalu sesak dan tidak dipenuhi barang yang tidak terpakai. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki biasanya memiliki ruang yang terasa lapang, meskipun ukuran rumah tersebut sederhana. Kelapangan ini bukan semata-mata soal luas bangunan, tetapi tentang bagaimana penghuni rumah mengelola barang-barang yang ada di dalamnya. Rumah yang dipenuhi barang tidak terpakai, menumpuk, dan jarang disentuh seringkali menciptakan suasana berat dan melelahkan. Barang-barang yang menumpuk tanpa fungsi ibarat beban yang tidak terlihat. Tanpa disadari, kondisi ini memengaruhi pikiran dan emosi penghuni rumah. Pikiran menjadi penuh, sulit fokus, dan mudah lelah. Ketika pikiran penuh, maka sulit bagi rezeki untuk masuk. Rezeki membutuhkan ruang, baik secara fisik maupun batin. Rumah yang lapang mencerminkan kesiapan menerima hal-hal baru. Merapikan rumah dan menyingkirkan barang yang tidak lagi digunakan adalah bentuk melepaskan masa lalu. Banyak orang sulit mendapatkan rezeki baru, karena masih terikat pada hal-hal lama yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat. Ketika kita berani melepaskan, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Rumah yang tertata rapi dan tidak sesak membantu energi positif mengalir dengan bebas. Selain itu, rumah yang lapang membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Gerak menjadi lebih leluasa, pikiran lebih tenang, dan hati lebih lapang. Dari kondisi inilah muncul semangat untuk bekerja, berusaha, dan memperbaiki hidup. Rezeki pun lebih mudah datang kepada mereka yang hidupnya tidak penuh dengan beban yang tidak perlu. 10. Rumah yang sering dikunjungi tamu. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki adalah rumah yang tidak sepi dari tamu. Tamu yang datang membawa lebih dari sekadar kehadiran fisik. Mereka membawa cerita, informasi, doa, bahkan peluang yang tidak terduga. Setiap tamu yang datang sejatinya adalah titipan rezeki dari Allah, entah dalam bentuk kecil maupun besar. Rumah yang ramah terhadap tamu mencerminkan hati yang terbuka. Penghuni rumah yang senang menerima tamu biasanya memiliki sifat rendah hati dan tidak pelit. Sikap inilah yang membuat rezeki mudah melekat. Menyambut tamu dengan wajah ramah, kata-kata baik, dan niat tulus adalah bentuk ibadah yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Tamu juga menjadi jalan silaturahmi. Dalam ajaran agama, silaturahmi adalah salah satu sebab dilapangkannya rezeki dan dipanjangkannya umur. Rumah yang sering menjadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi akan dipenuhi doa-doa baik. Doa yang keluar dari hati orang lain, tanpa kita minta, seringkali menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Rumah yang terbuka untuk tamu juga menciptakan suasana hidup dan hangat. Tidak ada kesan tertutup atau dingin. Energi positif terus bergerak melalui interaksi, percakapan, dan kebersamaan. Dari sinilah banyak pintu rezeki terbuka, baik melalui relasi, kerjasama, maupun bantuan yang datang tiba-tiba. 11. Memiliki sudut khusus untuk beribadah. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki hampir pasti memiliki tempat khusus yang digunakan untuk beribadah. Tidak harus luas atau mewah, cukup satu sudut yang bersih, tenang, dan nyaman. Sudut ini menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah, tempat menenangkan hati, dan tempat memohon petunjuk. Ketika sebuah rumah menyediakan ruang khusus untuk ibadah,
Itu menandakan bahwa Allah diberi tempat utama dalam kehidupan penghuni rumah. Dari sinilah keberkahan mengalir. Doa-doa yang dipanjatkan secara rutin akan menjaga hati tetap rendah, sabar, dan bersyukur. Hati yang bersyukur adalah magnet rezeki yang sangat kuat. Sudut ibadah juga membantu menciptakan kebiasaan baik dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh di rumah dengan ruang ibadah akan terbiasa melihat doa, zikir, dan ketenangan. Kebiasaan ini membentuk karakter yang kuat dan hati yang lembut. Dari generasi seperti inilah rezeki tidak hanya mengalir untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Rumah yang dipenuhi ibadah akan dijaga dari banyak hal buruk yang tidak terlihat. Ketika rumah terlindungi, maka usaha yang dilakukan oleh penghuninya pun akan lebih ringan. Banyak masalah yang terasa berat menjadi lebih mudah ketika disertai doa. Rezeki pun datang tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan, kesehatan, dan keselamatan. 12. Memiliki pintu keluar yang lebar dan tidak terhalang. Rumah yang selalu dibanjiri rezeki biasanya memiliki pintu keluar yang mudah diakses, tidak sempit, dan tidak terhalang oleh barang-barang. Pintu keluar yang lebar bukan hanya soal ukuran fisik, tetapi juga melambangkan kesiapan penghuni rumah untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat dalam hidup. Rezeki tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang kemampuan untuk melepaskan. Banyak orang sulit mendapatkan rezeki baru karena masih memegang beban lama, baik itu rasa takut, dendam, penyesalan, atau kebiasaan buruk. Rumah dengan pintu keluar yang sempit dan tertutup seringkali mencerminkan kondisi batin yang sulit melepaskan. Sebaliknya, pintu keluar yang lapang menandakan kesiapan menghadapi perubahan dan menerima takdir dengan lapang dada. Ketika pintu keluar rumah tidak terhalang, energi negatif lebih mudah keluar dan energi positif lebih mudah masuk. Hal ini menciptakan sirkulasi kehidupan yang sehat. Rezeki pun mengalir dengan lebih lancar karena tidak ada hambatan, baik secara fisik maupun simbolik. Rumah seperti ini memberikan rasa lega dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 13. Rumah yang dipenuhi rasa syukur dan tidak banyak keluhan. Salah satu ciri terpenting rumah yang selalu dibanjiri rezeki adalah adanya rasa syukur yang hidup di dalamnya. Rasa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi dirasakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang penghuninya terbiasa bersyukur akan terasa lebih hangat dan damai, meskipun kondisi ekonomi belum sempurna. Keluhan yang terus-menerus, tanpa disadari, dapat menutup pintu rezeki. Rumah yang dipenuhi keluhan menciptakan energi berat yang membuat penghuni mudah lelah dan sulit melihat sisi baik dari kehidupan. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi rasa syukur mengajarkan setiap penghuninya untuk fokus pada apa yang sudah dimiliki, bukan pada apa yang belum ada. Rasa syukur melahirkan ketenangan, dan ketenangan melahirkan kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan inilah muncul keputusan yang tepat dalam bekerja, berusaha, dan mengelola keuangan. Allah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Rumah yang penuh syukur adalah rumah yang siap menerima tambahan nikmat dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 14. Adanya niat baik dan doa di setiap sudut rumah. Ciri terakhir rumah yang selalu dibanjiri rezeki adalah rumah yang dibangun dan dihuni dengan niat baik. Niat baik tercermin dari cara penghuni rumah menjaga hubungan satu sama lain, menjaga adab, dan menjaga hati agar tidak dipenuhi iri dan dengki. Rumah yang diniatkan sebagai tempat ibadah, tempat berlindung, dan tempat tumbuh bersama akan membawa keberkahan jangka panjang. Doa yang dipanjatkan di dalam rumah, baik doa besar maupun doa sederhana, memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa seorang ibu, doa seorang ayah, dan doa anggota keluarga lainnya akan saling menguatkan. Rumah yang dipenuhi doa tidak mudah goyah meskipun menghadapi ujian hidup. Dari keteguhan inilah rezeki yang berkah akan mengalir. Niat baik juga tercermin dari kejujuran dalam mencari nafkah, kesabaran dalam menghadapi kekurangan, dan keikhlasan dalam berbagi. Rumah yang dibangun dengan niat baik akan menjadi saksi perjuangan dan doa penghuninya. Allah tidak akan menyia-nyiakan rumah yang diniatkan untuk kebaikan. Nah, itulah 14 ciri rumah yang selalu dibanjiri rezeki. Semua ciri ini saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi tempat tumbuhnya niat, doa, dan harapan. Ketika rumah dijaga dengan baik, maka kehidupan pun akan ikut tertata. Ingatlah bahwa rezeki bukan hanya soal uang,
tetapi juga tentang kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Setiap upaya kecil yang kita lakukan untuk memperbaiki rumah dan diri sendiri akan membawa dampak besar di masa depan. Semoga setelah mendengarkan dan memahami naskah ini, kita semua mampu menjadikan rumah kita sebagai tempat yang penuh energi positif, ketenangan, dan keberkahan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, dan menjaga rumah kita dari segala keburukan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.